Lagi 4 menit lagi. Selamat berbuka puasa. Yuk, hati-hati. Halo teman-teman, selamat pagi. Saat ini aku berada di depan stasiun Kiara Condong di kota Bandung. Nah, pada perjalanan kali ini aku akan melakukan perjalanan dari kota Bandung di stasiun Kiara Condong menuju ke Surabaya menggunakan kereta api termurah, di mana kereta api ini pun juga adanya hanya di masa lebaran saja, yaitu kereta api Pasundan dari Bandung ke Surabaya. Nah, seperti apa perjalananku naik kereta api Pasundan tambahan? Ikuti terus perjalananku sampai selesai. Oke teman-teman, jadi Pasundan tambahan ini merupakan kereta murah dari Bandung ke Surabaya. Kenapa bisa murah? Karena kereta api ini mendapatkan subsidi. Walaupun kereta api ini hanya dijalankan di masa lebaran saja, tapi ya menguntungkan juga untuk penumpang-penumpang yang mudik ke kampung halamannya. Seperti contohnya ini aku pulang dari Bandung ke arah Surabaya ya, ke Mojokerto. Nah, kali ini aku masih bersama Mas Boim, Mas Bima Suci Ramadhani. Dari perjalanan sebelumnya naik kereta api Mutiara Selatan ke sini. Nah, ini langsung pulang di 1,5 jam kemudian. Ya apa Mas? Siap? Ya siap loh, ini puasa loh ya. Nah, Puasa ini harus tetap strong. oke, mantap. Nah, setelah ini kita akan boarding karena kurang lebih 20 menit lagi kereta api Pasundan tambahan akan diberangkatkan. Oke teman-teman, kereta api Pasundan tambahan tersedia di jalur 4 ya, yang ada bagasinya. Kalau yang ini Pasundan reguler. Jadi kita harus nyebrang dulu ke sana untuk mengakses Pasundan tambahan. Oke, ini kita menuju ke rangkaian Pasundan tambahan ya. Ini rangkaian Pasundan reguler ya, sama seperti Pasundan tambahan, cuma ini harganya 280, kalau ini 94.000 aja, beda jauh. Nah, kita di ekonomi 7 ya. Ekonomi 7 belakang ya. Kereta makan, ekonomi 4, 5, 6, 7. Ya. Silakan. Makasih, Pak. Pak. Antrian. Ekonomi 4 sini. Setelah kereta makan ekonomi 4. Ini kita melewati kereta makan dulu. Jadi ini kereta makan gabung sama res sama bangkit sampai
30802. Nah, udah penuh ya. Kita lewat bawah aja deh. Oke, naik dari sini aja ya. Dua satu. Dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal di stasiun. Berada di kereta api Pasundan Tambahan. Sekali lagi kami informasikan saat ini kita berada di kereta api Pasundan Tambahan. Terima kasih. Pemberhentian kereta api Pasundan Tambahan dari stasiun Kiara Condong akan berhenti stasiun Leles Cibatu, kemudian Cipende Tasikmalaya Ciamis Banjarlangen, Meluwung Sidarja Maus Kroya Gombong, Kebumen Kutoarjo Wates Lempuyangan Klaten, Purwosari Sragen Ngawi Madiun, kemudian langsung ke Nganjuk Kertosono, Jombang, Mojokerto Tarik dan Surabaya. Lumayan banyak ya, kayaknya banyak silangan. Kereta api Pasundan Tambahan sudah diberangkatkan dari stasiun Kiara Condong pukul 9.22, terlambat 2 menit dari jadwal. Nah, aku akan langsung review fasilitas yang ada di sini. Yang pertama ini ada tirai buat nutup ke jendela kalau misalkan sulap ya. Terus di sini ada letakkan meja untuk naruh gelas atau botol. Di bawahnya ada stop kontak untuk ngetes HP. Terus di bawahnya ada kantungan untuk kasih sampah. Untuk jarak kaki ya seperti inilah, ekonomi ya, adu dengkul. Ya untungnya ini 94.000 ya, bukan yang 280. Ya masih worth it lah. Untuk kondisi di dalam kabin masih lenggang sih, tapi ya udah rame. Nah, di atas ini ada AC, ada rak bagasi juga. Kita nikmati selama kurang lebih 13 jam perjalanan.
Kereta api Pasundan Tambahan tadi sudah lepas dari stasiun Cicalengka. Nah, dari stasiun Cicalengka ke stasiun setelahnya atau stasiun Nagrek itu nanjaknya terjal banget. Stasiun Cicalengka berada di ketinggian 600 sekian meter, sedangkan stasiun Nagrek sebagai stasiun tertinggi itu berada di ketinggian 848, naiknya hampir 200 meter. Jadi ini satu petak paling terjal, sekitar 200 meter nanjaknya. Gokil. Kita sedang nanjak nih, berliku-liku juga. Oke teman-teman, karena di dalam itu ramai, aku akan menjelaskan sedikit di sini. Nah, aku punya fakta menarik nih antara kereta api Pasundan dan Pasundan Tambahan. Yang pertama yaitu Pasundan Tambahan ini lebih murah jauh dari Pasundan reguler. Pasundan Tambahan ini harganya 94.000. Ada tiket parsialnya juga 88.000 untuk 3/4 rute. Nah, sedangkan Pasundan reguler itu mulai harga 100 berapa gitu, 190-an sampai 280 untuk angkutan lebaran ini. Jadi bedanya itu 3 kali lipat dari kereta Pasundan ini. Padahal fasilitas yang diberikan itu sama persis, nggak ada bedanya sama sekali. Cuma karena ini disubsidi, kereta Pasundan biasanya itu nggak disubsidi, jadi itu pembedanya. Kemudian fakta menarik kedua, Pasundan Tambahan itu lebih cepat waktu tempuhnya dibanding Pasundan reguler, khusus dari Bandung ke Surabaya ya. Pasundan Tambahan ini hanya memakan waktu sekitar 13 jam belasan menit, sedangkan kereta api Pasundan reguler itu hampir 14 jam, 13 jam, 40 sekian menit. Bedanya cukup jauh ya, setengah jam. Ya, jadi lebih menguntungkan naik kereta api Pasundan Tambahan, harganya murah banget, terus waktu tempuhnya lebih cepat, dan waktu keberangkatannya itu bisa dibilang enak banget, nggak terlalu pagi, kemudian sampai di Surabaya itu nggak terlalu malam, sekitar setengah 11. Oke, mantap, kita nikmati perjalanan selama kurang lebih 13 jam. Ini di dalam penuh, aku sungkan banget teman-teman, makanya aku nge-vlog di sini. Oke teman-teman, saat ini aku berada di depan toilet kereta api Pasundan Tambahan di kelas ekonomi, khususnya di ekonomi 7. Mari kita lihat ya toiletnya seperti apa. Ini ada petunjuknya kalau saya duduk. Oke, mari kita kunci. Nah, jadi seperti ini klosetnya duduk ya. Di sini ada tempat flus, ada tempat tisu, ada tempat sabun, ada keran dan wastafel, ada shower klosetnya, kemudian ada pengharum ruangan, ada cermin, mantap, terus ada exhaust untuk menyaring udara. Di sini ada ventilasi, ya ini dibuntu ya, sayangnya nggak bisa toilet, tapi kayaknya di ekonomi depan itu beberapa bisa deh. Ini ada tempat sampah, ada pegangan juga. Ini berfungsi banget, apalagi di trek-trek lingkungan, berfungsi banget ini. Oke, toiletnya bersih dan juga wangi. Mantap. Ekonomi 7 bukan merupakan rangkaian paling belakang, tapi rangkaian paling belakang ini ada kereta Bekasi. Seharusnya ini rangkaian paling belakang, tapi menurut info baru ditambah Bekasi itu mulai hari ini teman-teman, mulai tanggal 13 April. Jadi kemarin itu masih bisa by train, tapi sekarang nggak bisa. Ya sayang sekali.
Pukul 10.17 perjalanan kereta api Pasundan Tambahan telah tiba di stasiun Leles. Nah, yang naik banyak banget tuh ya. Karena Leles ini lebih dekat ke pusat kota Garut. Walaupun Leles ini adanya di Kabupaten Garut ya. Untuk mengakses dari kota Garut ke sini tuh lebih tepatnya di stasiun Leles ya, yang paling dekat. Banyak banget yang naik. Karena memang kereta murah sih ya. Gokil. Tadi kita toilet red. Cakep banget pemandangannya. Apalagi liukan-liukan di Bukit Kadungoro tadi tuh. Mantap, mantap. Untuk keselamatan Anda tetaplah berada di tempat duduk sampai kereta benar-benar berhenti. Stasiun Cipendei. Kami informasikan untuk keberangkatan kembali dari Stasiun Cipendei jam 11 lebih 28 menit. Kurang lebih menunggu waktu di Stasiun Cipendei 19 menit. Tunggu bersilang dengan kereta api Serayu tujuan akhir stasiun Pasar Senen. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Perjalanan kereta api Pasundan Tambahan telah berhenti di stasiun Cipendei. Di sini akan berhenti cukup lama, sekitaran 20 menit lebih. Selain untuk pemeriksaan rangkaian, juga untuk bersilang kereta api Serayu dari Purwokerto tujuan akhir Pasar Senen via Bandung. Nah, ini diperiksa ya, dicek suhu rodanya. Nah, untuk kereta api Pasundan ini membawa 9 kereta dari 7 kelas ekonomi, kemudian kereta makan pembangkit di tengah, dan 1 kereta bagasi. Dan tentunya 1 lokomotif sih di paling depan ya. Dan di stasiun Cipendei juga dilakukan pengisian air toilet. Nah itu ya, dilakukan pengisian air toilet agar toiletnya tetap terisi karena penumpangnya penuh ini. Nah, stasiun Cipendei ini dijuluki sebagai stasiun sakti karena semua jenis kereta api itu wajib berhenti di sini. Entah itu kereta presiden, kereta pejabat, kereta kelas eksekutif. Pokoknya kereta api yang lewat sini itu pasti harus berhenti, yaitu tadi untuk pemeriksaan rem, karena jalur ke sana maupun ke sana itu terjal banget teman-teman, makanya harus diperiksa rem rangkaiannya di sini. Ternyata kalau puasa-puasa tetap buka ya, kirain tadi tutup, soalnya subuh tadi masih tutup sih. Nah, sekarang udah banyak yang jualan di depan stasiun Cipendei. Sudah dapat 1 porsi cilok. Ini aku beli 15.000. Oh ya, disclaimer, aku ini nggak berpuasa ya, jadi ya dimaklum ya kalau aku beli makan. Nah, ini aku mau lihat-lihat lokomotifnya sih. Penasaran lokomotifnya, bahkan tadi belum sempat lihat lokomotifnya, keburu berangkat, mepet banget tadi boardingnya. Oke, ini dia lokomotif dinas kereta api Pasundan Tambahan CC 203 9505 di Pondok BD atau Bandung. Mantap, rel sprinter. Keren.
Jujur ini lokomotif yang aku suka itu teman. CC3 kayak gini. Kabinnya aerodinamis. Api Pasundan Tambahan perjalanan kereta api Serayu. Ini Serayu dari Purwokerto ke Pasar Senen. Ini kita persiapan berangkat kembali ya. Sama-sama ekonomi, sama-sama subsidi. Mantap. Kami pakai tewake. Penumpang kereta api Pasundan Tambahan. Saat ini perjalanan Anda telah sampai di stasiun Tasikmalaya. Kereta api Pasundan telah sampai di stasiun Tasikmalaya. Lihat yang naik banyak banget. Selain penumpang yang naik banyak, nih yang bagasi yang naik banyak nih. Karung-karungan, kardus-kardusan, gokil. Di sini kita tiba awal kurang lebih sekitar 5 menitan. Normalnya pukul 12.12, ini 12.07 udah masuk. Dan berangkat lagi pukul 12.15. K30971 BD sebagai ekonomi 7 kereta api Pasundan Tambahan pada perjalanan kali ini. K3 kelas ekonomi 0 merupakan tanpa penggerak atau harus ditarik lokomotif. 97 merupakan tahun mulai beroperasi tahun 1997. 01 merupakan urutan pembuatan kereta ekonomi di tahun 97. BD merupakan kepemilikan atau depo yang bertanggung jawab perawat, yaitu BD atau Bandung. Dari Tasikmalaya langsung penuh. Tadi masih agak merenggang. Gokil Tasikmalaya ini penumpangnya ya. Perjalanan kereta api Pasundan Tambahan telah sampai di stasiun Ciamis. Di sini bertemu kereta api angkutan motor gratis dari Purwosari Solo ke Kiara Condong Bandung. Ini dia bawa luar dinas kayaknya ya, kelas eksekutif stainless.
Kereta api Pasundan Tambahan telah sampai di stasiun Banjar. Di sini berhenti nggak terlalu lama, sekitar 3 menit aja, karena ini sudah terlambat. Berhenti hingga 13.06. Nah, di sini juga dilakukan pengisian air toilet ya. Dan stasiun Banjar ini merupakan stasiun Daop 2 paling timur. Jadi setelah stasiun Banjar ke sana itu sudah masuk daerah operasi 5 Purwokerto. Atau stasiun Kecilangan itu sudah masuk stasiun daerah operasi 5 Purwokerto. Baru berangkat satu petak ini berhenti lagi di stasiun Langen. Nah, stasiun Langen ini sudah masuk stasiun daerah operasi 5 ya. Jika stasiun Banjar tadi masih daerah operasi 2, perbatasannya di antara stasiun Langen dan stasiun Banjar. Nah, di stasiun kecil ini kita akan bersilang kereta api Kuto Jaya Selatan dari Kutoarjo ke Kiarojonong, Bandung. Kereta api Pasundan Tambahan kini telah berhenti di stasiun Meluwung. Akan tapi ini berhentinya di jalur lurus. Kurang tahu ini bakal bersilang atau enggak ya. Harusnya bakal bersilang Argowili sih dari Surabaya ke Bandung. Stasiun Meluwung ini masih satu petak dari stasiun Langen tadi ya. Jadi berhentinya satu petak dari Banjar tadi. Kita lihat apakah bakal bersilang. Kalau bersilang Argowilisnya masuk belok dong. Ini masuk jalur lurus nih, jalur 2. Jalur lurus ya? Iya, jalur lurus. Nah, itu ya jalur lurus. Stasiunnya ada di kiri. Oke, ternyata ini Argowilis dimasukkan jalur belok. Padahal harusnya nih berjalan langsung. Sekelas Argowilis berhenti di stasiun Meluwung.
Tambahan telah berhenti di stasiun Maos. Di sini bertemu kereta api Kamandaka tujuan Semarang Tawang dari Cilacap, dan di jalur sebelah sana itu ada kereta api Lodaya Tambahan dari Solo Balapan tujuan akhir Bandung. Ini Kamandakanya berangkat terlebih dahulu. Nah, ini Lodaya Tambahan. Kereta api Lodaya Tambahan ini rangkaiannya unik ya. Ini mild steel, yang belakang stainless steel, belang. Ini kita berangkat dari Maos, nunggu Kamandaka tadi lepas stasiun mana ya? Sana itu, si Kampung mungkin ya. Baru ini bisa berangkat. Nah, ini Lodaya Tambahan persiapan berangkat. Lokomotifnya stiker edisi Idul Fitri. Lodaya Tambahan berangkat. Nah, di sini juga ada ketel nih. Ketel dari stasiun Maos ke Tegal Larangan. Underframe-nya warna merah. Ciri khasnya ya. Di sana ada yang merah juga tuh, tapi lebih kinclong. Perjalanan kereta api Pasundan Tambahan sudah tiba di stasiun Kroya. Ini ada kereta ketel, kemungkinan tujuan ke Tegal ya. Terus di seberang sana itu ada kereta masuk, kayaknya kereta Pasundan Tambahan juga deh, tapi yang dari Surabaya. Ketemu di sini. Oke, nggak lama berhenti di sini, langsung diberangkatkan kembali. Sesaat lagi kereta api Pasundan Tambahan akan tiba di stasiun Kutoarjo. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Kutoarjo, kami persilakan untuk mempersiapkan diri.
perjalanan kereta api Pasundan Tambahan telah tiba di stasiun Kutoarjo. Ini lebih cepat 1 menit. Dan di sini berhenti selama 5 menit karena lebih cepat 1 menit, jadi totalnya 6 menit. Dan di sini bertemu kereta api Progo dari Lempuyangan ke Pasar Senen. Dan tadi lokomotifnya itu ada 2, teman-teman. Lokomotif Progo, double traksi. Nah, ini yang naikin paket banyak banget. Dan kayaknya di sini juga diisi air toilet juga. adalah rangkaian kereta Pasundan Tambahan dengan mengenai stasiun Surabaya Kota. Para penumpang kereta Pasundan. Perjalanan kereta api Pasundan Tambahan telah sampai di stasiun Wates. Nah, ini sudah masuk daerah istimewa Jogja ya, cuma masih belum masuk pusat kotanya. Nah, di sini tersedia satu rangkaian gerbong Batu Balas atau gerbong terbuka GB yang terparkir di sini. Karena memang pusat untuk Batu Balas di area Daop 6 Jogja itu di sini, di Wates, stasiun Wates Jogja. Jadi kalau mau nebar ya pusatnya dari sini dikirim ke daerah sekitarnya. Segera masuk di jalur 3 kereta api Logawa dari Jember Tujuan Akhir Purwokerto. Persiapan berada kembali dari jalur 1 bersama dengan kembali dari jalur 1 menuju ke Pasundan Tambahan. Dengan tujuan Surabaya juga persiapan keberangkatan. Pada berikutnya menuju pintu kereta dari jalur 1 kereta api Pasundan Tambahan persiapan keberangkatan. Selamat sore pelanggan yang kami hormati. Kami informasikan sesaat lagi kereta api Pasundan Tambahan akan tiba di stasiun Lempuyangan. Bagi Anda yang mengakhiri perjalanan di stasiun Lempuyangan, kami persilakan untuk mempersiapkan diri. Sebelum turun, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Pastikan tidak tertinggal di dalam kereta.
Ini kita telah tiba di stasiun Lempuyangan. Yang turun banyak teman-teman, tapi yang naik kayaknya nggak beberapa ya. Memang udah full dari Bandungnya sih. Ini aku mau cari nasi atau apalah buat Mas Boem, kan memang buat saya cari buat buka. Siapa tahu nemu. Nah, ini beli makan buat buka puasa ya. Karena buka puasa Mas Boem aja sih yang butuh. Ya aku butuh sebenarnya, lapar juga. Ini ada beberapa lauk nih di stasiun Lempuyangan, di area ruang tunggu dekat Indomaret nih. Siapa tahu kalian butuh ya. Ada gorengan, ada apa, ada makanan macam-macam, ada telur dadar, ati ampela, telur bulat juga ada. Yo, lari 4 menit lagi dapat nasi. Tweet aja bono. Kira 15.000 ya? Iya wis. Nggak tahu ini tadi ikannya apa Mas Boem yang pilihin. Kamu harus piro? Harus. Ya bodoh kayak awakmu kayak. Celanat. Waduh yo. Bodoh. Ketok ini timang. Tak jopo sego dhewe. Gitu. Terus bungkus ini ngawur. Apa ning bungkus? Kami informasikan saat ini telah memasuki waktu sholat maghrib. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat berbuka puasa dan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Kami informasikan saat ini telah memasuki waktu sholat maghrib. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat Perjalanan kereta api Pasundan tambahan telah sampai di stasiun Purwosari, Surakarta atau Solo. Di sini akan berhenti kurang lebih selama 5 menit. Tadi berhentinya lebih awal sekitar 2 menit. Nanti akan berangkat kembali pukul 18.19 dari stasiun Purwosari. Nah, di sini sudah terbangun peron tinggi ya. Ini sepertinya untuk KRL komuter lain. Sebelumnya peronnya rendah sama seperti kayak ini. Jangan roda ya. Oh iya roda tambahannya. Enggak biasa. Karena di Enggak nang kene lho. Oh iya. Nah, ini biasa. biasa ya. Roda malam. Aspal. Belok naik Solo, belok naik Semarang. Belok tak jadi.
perjalanan kereta api Pasundan tambahan telah sampai di stasiun Seragen. Yang turun di sini ada ya, lumayan beberapa. Pasundan tambahan akan segera tiba dan berhenti di stasiun Madiun. Bagi Anda yang mengakhiri perjalanan di stasiun Madiun, kami persilakan untuk mempersiapkan diri, periksa dan teliti kembali barang-barang bawaan Anda yang sampai ada yang tertinggal atau tertukar di dalam kereta. Perjalanan konek kereta api Pasundan tambahan telah sampai di stasiun Madiun. Yang turun banyak banget nih, stasiun Madiun. Gila, kayaknya ya sekitar 10% sampai 20% lah turun Madiun nih. Nah, di sini akan berhenti selama kurang lebih 10 menit sampai pukul 20.00. Nah, di sini juga bertemu dengan Brawijaya dari Malang tujuan akhir stasiun Gambir lewat Semarang. Persiapan berangkat kereta api Brawijayanya. Kereta api Brawijaya sudah diberangkatkan menuju stasiun Gambir lewat Semarang. Nah, di stasiun Madiun ini terdapat beberapa beberapa objek. Di sana ini ada depo induk lokomotif, depo induk beberapa lokomotif seperti CC01 dan CC203. Nah, di seberang sana ini ada PT Inka atau pabrik pembuatan kereta api di Indonesia. Nah, kemudian di sana itu ada terminal pengisian bahan bakar minyak untuk penyaluran bahan bakar dari Surabaya dan Rewulu Jogja. Jadi bahan bakar tersebut dikirim ke sini untuk disalurkan ke berbagai tempat. Nah, ini Mojokerto masih sekitar 2 jam lagi ya aku turun Mojokerto. Jujur aku udah capek banget, semen kerasa untuk perjalanan kali ini. Padahal aku biasanya ya naik kereta ekonomi ya nggak apa-apa aja. Tapi kali ini rasanya capek banget ya. Mungkin karena penuh dan nggak pernah lengang gitu di dalam itu. Tapi terbayarkan juga sih dengan bertemunya beberapa kereta api di perjalanan. Ketemu kereta di sepanjang jalan. Ini masih ada waktu 4 menit lagi, tetapi Pasundan tambahan standby di stasiun Madiun. Berhentinya lama banget di sini. Mungkin untuk ganti kru, isi air toilet dan lain sebagainya di sini. Perjalanan Pasundan tambahan telah sampai di stasiun Nganjuk. Ya, di sini berhenti nggak lama-lama banget, 2 menit aja dari tadi. Yang turun lumayan ya. Udah mulai pada mudik nih. Tapi masih belum puncaknya. Nanti puncaknya minggu depan. Tapi tiketnya habis sih untuk hari ini, sama aja lah. Kereta api Pasundan tambahan
telah tiba di stasiun Kertosono dan berada di jalur 3. Sebelum Anda turun, periksa dan melindungi kembali barang bawaan Anda. Pastikan jangan sampai ada yang tertinggal atau tertukar di dalam rangkaian kereta. Kereta api Pasuruan Tambang telah sampai di stasiun Kertosono pukul 21.57 dan ini di jalur 1 masuk kereta api Mutiara Selatan dari Surabaya Gubeng ke Bandung. Stasiun dan ke arah Surabaya Gubeng, Mutiara Selatannya baru ke Bandung. Dan ini langsung persiapan berangkat. Kurang 45 menit lagi aku akan sampai di tujuanku Mojokerto. Kereta api Pasuruan Tambang telah sampai di stasiun Jombang. Nah, satu pemberhentian lagi yaitu stasiun Mojokerto sebagai tujuanku ya. Nah, di sini banyak yang turun rupanya. Wah, lumayan banyak ternyata ya yang turun di sini. Kemudian perjalanan kereta api Pasuruan Tambang akan segera tiba dan berhenti di stasiun Mojokerto. Bagi Anda yang mengakhiri perjalanan di stasiun Mojokerto, kami persilakan untuk mempersiapkan diri. Nah, ini oleh. Biasanya nggak oleh. Oke, ini perjalanan sudah sampai di Mojokerto. Lumayan banyak yang turun juga ya. Untuk Mas Boim, lanjut sampai Surabaya. Yo, hati-hati. Sedang turun. Yes. Selamamu, ya. Sampai jumpa di trip selanjutnya ya. Ya, gampang. Nah, untuk kesimpulan trip kali ini, ya gimana ya, cukup capek juga karena 13 jam penuh terus. Kesel. Terus ya, untuk kesannya sih AC-nya cukup dingin. Walaupun aku tepat berada di bawah AC masih kerasa. Untuk guncangannya nggak terlalu kerasa. Untuk pesannya mungkin ya itu tadi, rame aja. Ya sesuai dengan harga lah, 94.000. Oke, ini kita tunggu keberangkatannya sekalian dari stasiun Mojokerto kurang lebih 2 menit lagi. Yuk, hati-hati. Oke, kereta api Pasuruan Tambang diberangkatkan dari stasiun Mojokerto. Tepat waktu pada pukul 21.44. Oke, terima kasih sudah menonton video trip kali ini sampai selesai dari Bandung ke Mojokerto. Aku nggak sampai Surabaya ya. Sebenarnya bisa tiketku sampai Surabaya, cuma sampai Mojokerto aja deh. Biar pulangnya nggak kelamaan. Oke, sampai jumpa di video trip selanjutnya. Terima kasih.